apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pasangan mahasiswa yang membuang bayi di teras rumah warga di kota Salatiga ditangkap. Mereka takut ketahuan orang tua karena punya anak di luar nikah. Harga pakan ternak tak kunjung turun. Harga telur ayam di sejumlah daerah di Jawa Tengah ikut melambung tinggi. Gua dari menabung, seorang pemulung bisa meraih mimpi membeli mobil bahkan secara tunai. Kita ke informasi pertama. Pasangan mahasiswa tega membuang bayi laki-laki dari hasil hubungan di luar nikah di teras rumah warga di kota Salatiga lantaran takut diketahui orang tua. Polisi akhirnya membekuk pasangan ini berkat petunjuk popok bayi. Pasangan mahasiswa DA 23 tahun dan NP 19 tahun akhirnya terungkap sebagai orang tua bayi yang ditemukan di teras rumah warga di Kelurahan Blotongan, Sidoarjo, Kota Salatiga. Keduanya ditangkap di tempat berbeda. DA dibekuk di Sragen sedangkan NP di Sukoharjo. Polisi tidak menghadirkan tersangka perempuan NP karena masih dirawat usai melahirkan. Keduanya diburu polisi karena membuang bayi laki-laki hasil hubungan di luar nikah. Pasangan ini kuliah di kampus berbeda, DA di sebuah kampus di Solo dan NP di kota Salatiga. Pasangan ini membuang bayi cinta pertama mereka usai dilahirkan di sebuah kamar kos di kawasan Blotongan. Keduanya sepakat tidak membunuh bayi, tapi menitipkannya kepada orang lain lantaran takut diketahui orang tua. Pengungkapan orang tua bayi berkat petunjuk popok di samping bayi. Motifnya dan itu malu atau seperti apa dan dengan membuang baju itu? Terkait dengan motif, keterangan yang sudah kami dapatkan, rasa takut dari pasangan laki dan perempuan karena memang disinyalir perbuatan di luar nikah. Itu habis dilahirkan terus selang berapa lama dari melahirkan terus ditaruh di tempat warga itu? Jadi lahir tanggal 8 jam sekitar malam hari jam 20. Jadi bayi ini sempat bersama ibunya sampai dengan besoknya. Di selang 1 hari itu si tersangka ini menghubungi tersangka yang satu menyatakan bahwa tolong datang ke rumah karena kondisinya sakit. Kemudian datang tersangka yang satu bersama-sama kemudian mengambil suatu keputusan untuk bayi ini disimpan di tempat ataupun rumah orang lain. Sejumlah barang bukti disita, diantaranya sepeda motor dan pakaian bayi. Bayi tak berdosa itu ditemukan dalam kondisi hidup terbungkus popok di kursi teras rumah pada 8 Agustus lalu. Kedua tersangka dijerat pasal 305 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 5,5 tahun. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Diduga karena proses pengerjaan asal-asalan, ruas jalan penghubung desa di Kecamatan Larangan kembali ambles sedalam 3 meter. Padahal proyek jalan ini baru saja dibangun dengan biaya miliaran rupiah. Jalan penghubung antara Desa Larangan dan Desa Kamal di Kecamatan Larangan, Brebes, ambles sedalam 2 hingga 3 meter. Padahal jalan ini belum sempat digunakan karena masih dalam proses pengerjaan. Jalan amblas pekan lalu akibat abrasi Sungai Rambatan. Warga dilarang melintas karena berbahaya sehingga terpaksa menggunakan jalur alternatif. Dengan amblesnya ini memutus transportasi desa. Memutus transportasi dari Desa Larangan ke Desa Kamal. Alhamdulillah ada jalan alternatif jalan desa yang bisa digunakan untuk transportasi masyarakat.
Warga menyayangkan proyek jalan terkesan dikerjakan secara asal-asalan, padahal menelan biaya miliaran rupiah. Akibat jalan tak kunjung dilintasi, roda ekonomi warga ikut terganggu. Dananya berapa? 3M lah, apa modelnya begini. Jadi kan mungkin kayak bangunan sia-sia kan modelnya, aturan tak pakai pancang paku bumi aturan. gitu. Iya, aturan sebelah sananya. Jadi ada kekuatan di antara 12 meter lah dalamnya gitu kan kekuatan. Kalau longsor kan bisa ada pertahannya gitu. Ya kalau ini kan losban sih, jadi kan bisa retak. Pembangunan jalan desa ini menelan biaya 3,24 miliar dari anggaran penanganan bencana tahun 2022. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Informasi lainnya, hunian liar di kolong jembatan banjir Kanal Barat Kota Semarang dibongkar paksa lantaran merusak pemandangan destinasi wisata yang baru, yakni Pasar Apung. Pembongkaran berjalan lancar tanpa perlawanan. Pembongkaran 10 bangunan liar di kolong jembatan banjir Kanal Barat Kota Semarang berjalan lancar Selasa pagi. Petugas Satpol PP tidak kesulitan karena rata-rata bangunan terbuat dari triplex dan bambu dengan atap jembatan. Rata-rata penghuni bangunan liar ini bekerja sebagai pemulung dan mereka berasal dari luar Kota Semarang. Keberadaan hunian liar dianggap mengganggu destinasi wisata baru yang sedang dipromosikan, yakni Pasar Apung yang digelar setiap hari Minggu. Ternyata memang sudah diperingatkan mereka nyablak sehingga kami turun ya. Jadi apa yang sudah menjadi brand Banjir Kanal Barat sebagai Pasar Apung ini akan bersih. Ini kalau kami tidak melangkah pun akan lebih banyak ini ya. Jadi kemarin diresmikan di depan itu, di depan DPU kan tinggal berapa meter. Kan pimpinan kita enggak kalau di sini ada tempat hunian. Saya merasa salah terus terang karena ini kan punya pemerintah. Apabila dulu ya pernah disuruh menyingkirkan sementara, saya singkirkan semuanya. Apabila ada yang memberi pengarahan, itu aku ya terima kasih sekali. Cuma kemarin. Dengan kolong jembatan yang bersih, wisata Pasar Apung nantinya diharapkan makin cantik dan diminati pengunjung. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Karena dirasa kurang bermutu, minyak goreng kemasan yang sesuai dengan harga eceran pemerintah kurang laku di pasaran. Padahal minyak kita sedianya mengatasi tingginya harga minyak curah dan minyak kemasan. Sudah 2 pekan, minyak kita beredar di pasar tradisional Bitingan Kudus. Minyak dikemas dalam botol dan dijual seharga Rp14.000 per liter. Namun minyak yang sedianya mengatasi kenaikan harga minyak kemasan dan curah justru tidak laku di pasaran. Para pedagang mengaku pembeli terutama ibu rumah tangga rata-rata masih memburu minyak curah dan minyak kemasan lama karena mutu minyak kita kurang bagus. Minyak kita dianggap tidak cepat panas dan hasil gorengannya juga tidak gurih. Pembelinya itu rata-rata dari mana Mas untuk minyak kita, peminatnya? Peminatnya dari UMKM Mas biasanya. Untuk yang rumah tangga jarang sih, rumah tangga masih ingin yang bagus. Kenapa sih itu alasannya? Ada keluhan mungkin dari keluhan dari pedagang itu katanya kurang itu loh Mas. Kalau buat goreng panasnya kurang cepat. Pertama, yang kedua untuk gorengannya kurang kering. Kualitasnya kurang bagus, terus di samping itu kan harganya terlalu mahal. Minyak curah dikemas gitu kok. Kan mending beli minyak curah ya Mas. Biasanya pakai minyak apa Bu? Biasanya minyak sanko. Biasanya ya hemat, betul sanko hemat. Kalau minyak kita udah pernah nyoba Bu? Belum pernah, itu baru ini ya. Baru ini ketemu. Baru pertama ini mau pertama. Minyak kita makin tidak laris karena harga minyak curah di sejumlah pasar justru lebih rendah, Rp12.000 per kilogram. Dampak sepinya peminat, stok minyak kita berlimpah di pasar Bitingan Kudus. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Sementara itu harga telur ayam di sejumlah pasar naik di kisaran Rp30.000 per kilogram. Diduga tingginya harga pakan ayam menyebabkan naiknya harga telur ayam. Harga telur ayam di Pasar Bitingan Kabupaten Kudus mencapai Rp32.000 per kilogram.
Padahal pekan lalu telur masih dijual Rp22.000 per kilogram. Selain telur, harga daging ayam juga terpantau naik dari Rp32.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga telur dan daging ayam berimbas pada turunnya omset pedagang. Naiknya harga telur ayam juga terjadi di Kota Tegal. Seperti di Pasar Pagi, harga telur ayam mencapai Rp31.000 per kilogram. Padahal sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga telur ayam imbas tingginya permintaan seperti kebutuhan dalam program Keluarga Harapan. Harga telur ayam diperkirakan terus naik. Di Pasar Karangayu, Kota Semarang, harga jual telur ayam juga mencapai Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga telur terjadi sejak sepekan terakhir. Pedagang mengatakan naiknya harga telur ayam karena tingginya harga pakan ayam. Kenaikan harga telur ayam ini lebih tinggi dibandingkan masa Idul Fitri dan Idul Adha yang mencapai Rp28 hingga Rp29.000 per kilogram. Padahal harga telur ayam normalnya di angka Rp20 hingga Rp21.000 per kilogram. Pembeli itu ya kadang-kadang ya berkurang. Biasanya beli 1 kilo ya beli seperempat, beli setengah. Itu naik karena apa, Bu? Itu? Karena apa, katanya itu makanannya mahal. Makanan itu ternak ayam.